Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, alhamdulillah senang sekali. Jamaah yang ada di rumah, saya sudah bersama guru-guru saya. Ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustazah Oki. Masya Allah, apa kabar semuanya guru-guru saya? Alhamdulillah. Senang ya kalau bisa berada di sini. Senang. Bisa menyapa jamaah yang ada di rumah, yang lagi stay di rumah, belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Masya Allah. Dan kita juga tetap menyajikan. Insya Allah bisa Islam indah. menjadi obat buat rohani jamaah yang ada di karena rumah. kalau berdiam diri di rumah ndak ada isian, aduh stres juga Waduh, orang. nah itu Jadi kita perlu butuh pencerahan ada dari siraman guru-guru kita. rohani, ya. Masya Allah. Ini hari ini kita akan belajar banyak, Masya Allah jamaah. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih sama jamaah yang ada di rumah, Iya. cukup jawab dalam hati aja. Dijawab. Siapa di sini? Ya. Jamaah yang ada di rumah yang suka pusing lihat anak-anaknya nih kakak sama adiknya berantem. Ayo, pasti ada cekcok ya Ustadz ya, kakak Ya. sama adik ya Ustazah ya. Terus mungkin kakaknya suka isengin adiknya gitu. Suka diem-dieman di rumah, usil deh pokoknya terus kita Iya. pusing. Tapi biarpun begitu Ustadz, mereka pasti saling sayang dong. Giliran mereka tidak ketemu, kangen-kangenan. Kangen-kangenan. Giliran Mariam bermalam di rumahnya Ricis, Adija cari kakaknya. Cari, pasti. Iya, apalagi kalau usia-usia balita kan. Iya. Kita ngelihatnya aduh ribut terus setiap hari. Tapi sesuatu yang seperti itu nanti kalau dia sudah besar sesuatu yang sangat kita rindukan loh. Masya Jadi Allah. nikmatin aja sih sebenarnya. Nikmati aja Ustaz Sam ya. Dikali Apanya yang mau dinikmati? bentar Saudara. lagi Ustadz Syam. Mungkin saudaranya. Aku bengong aja dengan cerita pada punya Apalagi anak jamaah yang kecil. ada di rumah, hari ini kita punya rahasia nih. Rahasia adik kakak saling sayang, Masya Allah. Rahasia Adik kakak saling saling sayang. sayang. Itu tema kita hari ini ya jamaah. Tapi semoga semuanya nggak menjadi rahasia lagi karena kita akan pelajari sama guru-guru kita. Langsung aja Ustazah Oki. Ustazah Yeah. Oki, sebelum aku nanya aku punya artikel nih. Oh artikel, oke. Ada artikel, aku kasih lihat Kita dulu baca artikelnya sama-sama, jamaah yang ada di ya. rumah ya. Silakan nih di belakang saya nih. Dua bocah kakak adik buka celengan untuk Palestina. Masya Masya Allah. Allah. Ahmad Ghifari Salim 13 dan Aisyah Agriani 10 tahun. 10 tahun. Bocah asal Gampong Kasik Putih, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan membuka celengannya untuk rakyat Palestina. Masya Allah. Kita kasih aplaus dulu dong. Tepuk tangannya, Tepuk Masya tangan. Allah luar Yang di biasa rumah banget. bantu dong. Ini Luar biasa lu, iya loh. jempol Ini nih. yang jarang sekali dilakukan tapi Masya Allah kakak beradik ini luar biasa sekali. Nah Ustaz Oki kita lihat kan sama-sama kakak beradik ini kan mereka mau beramal ya. Mereka menyisihkan uangnya. Tapi juga sebagian kita lihat namanya kakak beradik ada juga yang gak seperti itu. Cekcok atau yang seperti tadi aku bilang suka ada iri-irian lah diem-dieman. Nah pertanyaannya ini bagaimana cara mendidik anak sesuai perannya masing-masing. Si kakak bagaimana, si adik bagaimana. Silakan Ustazah Dengan Oki. karakternya yang Dengan masing-masing karakternya masing-masing. ya. Saya nanti mau kasih contoh 3 anak saya yang karakternya beda-beda Boleh, ya? boleh dong. Boleh, jawab pasti Baik, penasaran. Silakan baik. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kalau kita lihat tadi artikel sebelumnya ada 2 orang kakak beradik yang saling bantu-membantu atau saling support sama-sama untuk menyumbangkan hartanya untuk Palestina. Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena tentu saja pendidikan dari orang tuanya. Sebelum kita membahas lebih spesifik gimana sih cara mendidik anak sesuai dengan karakternya atau sesuai dengan perannya sebagai seorang kakak, seorang adik, lebih dulu kita membicarakan hal yang lebih global. Bahwa ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan atau menerangkan bagaimana caranya supaya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Ya. Contohnya banyak lah, contohnya seperti surah Luqman 13 sampai 19 itu yang paling sering dibahaskan bagaimana Ya. kita didik anak-anak kita dengan tauhid, bakti sama kedua orang tua, perbuatan sekecil apapun Allah bales, kita suruh anak-anak kita sholat, kita Masya suruh Allah. anak-anak kita untuk mengerjakan hal yang baik, mencegah orang-orang berbuat hal yang buruk, bersabar atas setiap kejadian, kemudian tawadhu. Atau kita bisa juga lihat misalnya dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111, pendidikan anak ala Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim, apapun anak kita, perannya kakak, adik kah, karakternya bagaimanapun, tetap doa, Rabbi habli minas sholihin misalnya. Dan pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya bagaimana menerapkan pola komunikasi yang baik kepada anak-anaknya. Banyak kita, kamu ya kakak
harusnya kakak itu memang sih harusnya mencontohkan yang baik, tapi Ya. kan kakak juga bisa buat salah juga gitu. Iya Jangan sih. semuanya hal-hal ditimpakan kesalahan pada kakak, misalnya contohnya begitu. Jadi kita bisa belajar juga dari pola komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Pelajari itu dalam surah Shafat ayat 100 sampai 111. Atau sedikit saya mau bahas pola pendidikan secara global kepada anak-anak. Kita bisa lihat teman-teman sekalian dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Ini pernah dibahas juga oleh Ustadz Syam. Ada 5 pendidikan anak yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah mau dia kakak, adik, mau dia bungsu, tunggal atau apapun dengan karakter macam-macam. Sebelum anak itu lahir, supaya anak itu jadi anak yang baik, supaya anak itu jadi anak yang hebat, orang tuanya harus berazam bahwa dia harus jadi penolong agama Allah. Apapun karakter dia, bagaimanapun nantinya profesi dia, kita berazam untuk menjadi dia adalah penolong agama Allah. Sebagaimana ibunya Siti Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat dalam surah Ali Imran ayat ke-35. Doanya adalah Rabbi doanya dalam surah doanya adalah Rabbi ini maaf ya teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran 35 sampai 37. Yang pertama doanya adalah Rabbi ini nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ibunya Siti Maryam berdoa, aku nazar ya Allah, aku nazar kalau anak ini lahir jadi penolong agama Allah. Kemudian yang kedua, kasih nama anak yang baik. Kemudian yang ketiga, kita doakan anak tersebut jauh dari gangguan syaitan. Yang keempat, kita berikan pengasuh kepada pengasuh yang terbaik, dan kelima adalah memberikan makanan yang terbaik sebagaimana Siti Maryam mendapatkan makanan yang halal dan thayyib. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia adalah seorang kakak? Banyak kita yang mengatakan kakak itu harus menjadi penjaga untuk adik-adiknya. Kalau adik-adiknya kenapa-napa, kakak pasti yang salah. Nah, orang tua sebenarnya harus bersikap adil. Ini juga pelajaran buat saya. Terkadang kita memaksakan anak kita dewasa sebelum waktunya. Ya itu benar tuh. Nih anak saya nih misalnya mentang-mentang dia udah punya adik, kemudian kita anggap dia dewasa, padahal dia masih balita loh. Rasanya nggak adil sekali gitu. Kalau ada apa-apa kita salahkan anak kita yang sebenarnya belum siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang penjaga. Yang harusnya yang bekerja untuk menjaga tuh orang tua, kenapa sih suka nyalahin si kakak? Kan nggak adil. Iya benar-benar. Kasihan loh si kakak ya, jadi Ini lagi curhat, Curhat nih. ya. Karena Ustaz Zauki kakak. Iya. Adiknya kan nggak ada kakak suka gitu kan, harus Wakili jadi banyak contoh yang orang nih. terbaik. Kalau salah kakak yang harus Betul, ngalah, kan begitu. betul. Itu harus diperhatikan. Tapi yang paling penting ini juga yang harus kita tahu bahwa anak-anak punya kepribadian, karakter yang beda-beda. Tiap anak kan treatmentnya beda-beda. Ada anak yang tipe difficult, itu seperti anak saya contohnya Khadijah tuh teman-teman sekalian. Difficult, contohnya apa? Serba agak susah nih anak. Contoh, tiap hari maunya pakai baju Ibrahim, adiknya. Dia perempuan, tiap hari suka pakai baju adiknya yang laki-laki. Kalau kita tidak paham tentang karakternya, kita pasti marah. Tapi ternyata untuk anak-anak tipe difficult ini, kita harus tahu bahwa ternyata kita harus cari tahu penyebabnya apa. Ternyata ketika saya tanya kenapa sih suka pakai baju Ibrahim, kan Khadijah bajunya baju kakak terus ya, namanya anak kedua ya, warisan dari kakak ya. Sementara baju Ibrahim baju baru terus, jadi baju Ibrahim bagus, jadi aku pakai baju Ibrahim, itu kan yang salah saya. Jadi harus paham tentang tipe anak difficult atau tipe anak easy, anak mudah. Ini Ibrahim nih anak saya yang ketiga, tipe anak yang mudah. Bukan berarti anak yang tenang ceria mudah nggak ditemani, tetap ditemani. Tapi ada juga tipe anak bosi. Bosi ya, mau Makan, jadi pemimpin minum. lah ya bosi. Bukan. Ngebos ya. Sepatu. Nah, cara pendidikannya beda lagi. Ibunya yang harus ngajarin, bilang, tolong Mbak, minta makan, terima kasih, maaf. Mungkin ibunya juga suka galak, Mbak, makan, Mbak, sepatu, gitu kali ya. Jadi anaknya ngikutin. Berarti bisa dibilang orang tuanya itu harus tahu sifat dan karakter anak itu dulu ya. Dan memperlakukan mereka secara adil, nggak boleh dibeda-bedakan juga. Misalnya kayak tadi yang kita bilang, kadang seorang kakak bilang, kamu tuh harus jagain adik, kamu harus ini, nggak boleh seperti itu juga dari awal ya Ustazah ya. Betul, serba kakak. Padahal yang harus diajarkan dalam agama kita adalah seorang yang tua senantiasa menyayangi yang muda, muda menghormati yang tua. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Masya Allah, ini jadi pelajaran buat kita semua nih jamaah nih. Karena aku juga kayak gitu sih di rumah kadang-kadang. Jadi aku bisa belajar pagi hari ini, Masya Allah.